Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji serta syukur Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita lanjutkan kuliah kita sesi yang kedua yang pemakalahnya adalah Pak Isnando Tamrin. Selanjutnya selamat berikan salam kita hadiahkan Bangkuan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati Pak Prof dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam diskusi daring kita pada kuliah kita kali ini. Kami yang bertugas di dalam diskusi sesi yang kedua ini yaitu moderatornya saya sendiri, pemakalahnya Pak Isnando Tamrin, dan sekretarisnya adalah Bu Hasnah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tidak akan kita perpanjang. Selanjutnya kita serahkan kepada Pak Isnando untuk mempresentasikan makalahnya di hadapan kita bersama dengan tema Hakikat Pendidikan Akhlak dan Karakter, makna, permasalahan, dan solusinya dalam perspektif filsafat pendidikan. Pada Pak Isnando kita persilahkan waktunya. Ngambil filenya yang mana ya? Dibuka file dulu Pak. Baru share screen. Ya share screen. Udah buka share screen-nya tapi lain. Pak. Sudah tampil Pak. Cuma hitam. Belum nampak. Belum tampil. Udah tampil Pak? Belum. Diarahkan ke PowerPoint-nya Pak. Hah? Arahkan ke PowerPoint. Buka PowerPoint-nya lagi Pak. Sudah, buka PowerPoint-nya. Buka dulu Pak Isnat apa? PowerPoint-nya dibuka dulu. Buka dulu ya. Buka dulu di tempat lain gitu. Iya ya, buka aja dulu kalau sudah. Tinggal buka. Buka kalau lah terbuka aja. Udah Pak? Ya. Belum. Buka dulu. Buka dulu. Nanti ada di bawah ke PDF-nya apanya. Udah Pak? Sedang uploading ya. Nah. Kalau di laptop Pak sudah tampil, biasanya tampil. Di keluar dulu. Di close dulu. Buka PowerPoint-nya dibuka di tempat lain dulu, enggak? Di tempat lain ya, tempat lain. Dibuka di tempat lain. Udah dibuka nih Pak. Lah, close ininya. Klik keluarkan ini Pak Isnando. Pokoknya keluarkan. Yang tampil. Explore-nya keluarkan. Ya, yang tampil ini kok dikeluar loh, buka ya. Halo? Coba dibuka di situ Pak. Di mana Pak? PowerPoint-nya dibuka. Ya, di enter aja.
Karena buka tadi dari siapa? Atau tutup dulu Zoom-nya. Ya itu di enter Pak. Ya. Nah, Iko di keluar dulu Pak. Nah. Coba kita lihat dulu. Buka. Ya, ke loading tuh. Nggak mudah. Kalau di kalau Pak Isnando, Apa? klik UR ver anu teh itu loh yang hijau. Oh, UR nih. UR screen sharing nih. Ya. Iya. Ya. Nah, klik. Klik itu Pak. UR screen sharing nih klik Pak. Ya, view. Ya, diklik ya, klik lah. Enak banget dah klik lah. Pak Isnando, di atas kan ada view option tuh. Hah? View option itu pilih Pak. Ada tanda panah ke bawah. Nah itu dipilih, diklik. View option. Ya, view option. Yang mana tuh Pak? Ada di atas. Sebelah yang hijau. Atas sebelah Tapi yang hijau. tuh. Oke, sekarang buka file yang PowerPoint. Nah, Udah. Sudah. Pak Rifki aja. Ya silakan Pak Nando. Kok kayak Iko ya? Iya, taruhnya Pak Sando dalam bantu dan Baik. Pak Rifki ya. Ya, Nah, Pak Rifki. Ya, oke. Biar yang ketik kayak Iko Pak. Bisa digeser-geser. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi hadana li hadza wabarakatuh. wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini tibalah giliran saya untuk mempresentasikan makalah dengan topik kok bisa jalan, hakikat pendidikan akhlak, karakter, makna, permasalahan dan solusinya dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Nanti kalau udah bilang next saja Nando, biar saya yang apanya. Oh gitu. beda orang ini. Ya, next Pak. Next Pak Rifki. Yep. Ya, penurunan ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara implisit tersirat makna bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan itu bagi seluruh warga negara Indonesia pada hakikatnya untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang memiliki karakter, watak, serta berkepribadian baik, tangguh, ulet, dan wawasan kebangsaan. Pendidikan akhlak dan karakter adalah dalam rangka nilai-nilai akhlak dan moral sangat penting untuk menjamin kejujuran, ketertiban, keamanan, kedisiplinan, keadilan, keharmonisan dalam hubungan sosial dan serta interaksi dengan lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah atau masyarakat. Next. Ya. Adapun rumusan masalah ya dalam makalah ini yaitu bagaimana hakikat dari pendidikan akhlak dan karakter. Apa permasalahan yang dihadapi, yang kedua apa permasalahan yang dihadapi pendidikan akhlak dan karakter, yang ketiga bagaimana menemukan solusi dalam menghadapi permasalahan pendidikan akhlak dan karakter dari perspektif filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya, tujuan penulisan untuk mengetahui hakikat, untuk mengetahui permasalahan tadi dan untuk mengetahui solusi yang dihadapi dari permasalahan pendidikan akhlak dan karakter dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Next. Ya, pendidikan akhlak. Apa itu pendidikan akhlak? Pendidikan akhlak yaitu upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah Subhanahu wa taala dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia
dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, dan penggunaan pengalaman. Dibarengi tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dan hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Next. Sedangkan pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku atau karakter kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik terhadap diri sendiri, sesama lingkungan, maupun secara kebangsaan sehingga menjadi insan kamil. Next. Permasalahan dan dalam pendidikan akhlak dan karakter. Yang pertama dari segi aspek ontologi. Ada foundational problem yang terdiri atas masalah dasar, fondasi agama, dan masalah landasan filosofis empiris yang di dalamnya menyangkut dimensi-dimensi dan kajian tentang konsep pendidikan yang bersifat universal seperti hakikat manusia, masyarakat, akhlak, hidup, ilmu pengetahuan, iman, ulul albab, dan sebagainya, yang semuanya bersumber dari kajian fenomena kauliyah dan fenomena kauniyah yang membutuhkan pendekatan filosofis. Selanjutnya, struktural problem atau masalah struktural. Ditinjau dari struktur demografis dan geografis, bisa dikategorikan ke dalam kota, pinggiran kota, desa, dan desa terpencil. Dari struktur perkembangan jiwa manusia bisa dikategorikan ke dalam kanak-kanak, remaja, dewasa, dan manula. Dari struktur ekonomi bisa dikategorikan ke dalam masyarakat kaya, menengah, dan miskin. Dari struktur rumah tangga terdapat rumah tangga, karir, dan non-karir. Dari struktur jenjang pendidikan bisa dikategorikan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya, struktural problem. Kok kurang kelihatan ya Pak Rifki yang paling ini ya? Oh, di video tuh ambil aja yang minis yang Pak Nando. Hah? Tampilan video kita yang gambar video tuh ambil paling atas sebelah kiri. Jadi bisa hilang itu videonya. Ambil paling atas sebelah kiri. Ya, ada sebelah kiri tanda negatif itu. Mana tanda negatif? Meeting information. Tidak ada. Selanjutnya struktural problem ditinjau dari struktur demografi dan geografis bisa sudah disebutkan tadi, sudah sama. Sudah. Yang selanjutnya lagi apa? Pak Rifki. Oke. Aspek aksiologi. Ya, yang pertama berkaitan dengan tujuan pendidikan. Ya, tujuan pendidikan akhlak dan karakter kurang berorientasi pada nilai-nilai kehidupan masa yang akan datang. Belum mampu menyiapkan generasi yang sesuai dengan menyiapkan generasi yang sesuai dengan kemajuan zaman. Selanjutnya, pendidikan dan tenaga pendidikannya. Pendidik dan tenaga pendidikannya mulai memudar dengan doktrin awal pendidikan Islam terhadap konsep nilai ibadah dan dengan doktrin awal pendidikan Islam tentang konsep nilai ibadah dan dakwah syiar Islam. Pendidik juga disibukkan dengan hal-hal teknis seperti tunjangan honor, tunjangan fungsional, dan tunjangan sertifikasi. Ini tadi permasalahannya, Pak ya. Tadi kan permasalahannya tadi itu dari aspek aksiologi. Selanjutnya dari permasalahannya dari segi peserta didik, yaitu di kalangan peserta didik pun dalam menuntut ilmu cenderung mengenyampingkan nilai-nilai ihsan, kerahmatan, dan amanah dalam mengharap ridha Allah. Selanjutnya, teks Pak Rifki. Solusi dari permasalahan ontologi pendidikan Islam. Yang pertama, pengembangan kurikulum agar lebih banyak memberi peserta didik untuk berhubung langsung dengan
objek-objek fisik serta berkaitan dengan pelajaran yang memanipulasi benda-benda dan materi-materi kerja. Dimensi ini menghasilkan belajar verbal, yaitu berupa kemampuan memperoleh data dan informasi yang harus dipelajari dan dihafalkan. Selanjutnya, implikasi dimensi ontologi dalam kurikulum pendidikan ialah bahwa pengalaman yang ditanamkan kepada peserta didik tidak hanya sebatas pada alam fisik, tapi juga alam yang tak terbatas. Maksud alam yang tak terbatas ini adalah alam rohania atau alam spiritual yang mengantarkan manusia pada keabadian. Di samping itu, perlu juga ditanamkan pengetahuan tentang hukum dan sistem kesemestaan yang melahirkan perwujudan harmoni dalam alam semesta yang menentukan kehidupan manusia di masa depan. Selanjutnya, solusi dari permasalahan epistemologi pendidikan Islam yaitu menghilangkan paradigma dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Yang kedua, merubah pola pendidikan Islam indoktrinisasi menjadi pola partisipatif antara guru dan murid. Selanjutnya, pola ini memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, optimis, dinamis, inovatif, memberikan alasan-alasan yang logis. Bahkan siswa dapat pula mengkritisi pendapat guru jika terdapat kesalahan. Intinya, pendekatan epistemologi ini menuntut para guru dan siswa untuk sama-sama aktif dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, solusi yang kedua, solusi dari permasalahan epistemologi yaitu peningkatan profesionalisme tenaga pendidik yang meliputi kompetensi personal, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Selanjutnya, merubah paradigma ideologis menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, solusi dari permasalahan epistemologi pendidikan ini yaitu rekonstruksi kurikulum yang masih sekuler dan bebas nilai menjadi kurikulum yang berbasis tauhid. Selanjutnya, solusi dari permasalahan aksiologi pendidikan yaitu pendidikan Islam harus diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang mantap, dinamis, mandiri, dan kreatif. Yang kedua, pendidikan Islam harus berbentuk proses pengarahan perkembangan kehidupan dan keberagaman pada peserta didik ke arah idealitas kehidupan Islami dengan tetap memperhatikan dan memperlakukan peserta didik sesuai dengan potensi dasar yang dimiliki serta latar belakang sosio budaya masing-masing. Yang ketiga, solusinya dari permasalahan aksiologi tadi adalah dalam dunia pendidikan hendaklah nilai estetika menjadi patokan penting dalam proses pengembangan pendidikan, yakni dengan menggunakan pendekatan estetis dan moral, di mana setiap persoalan pendidikan Islam dilihat dari perspektif yang mengikut sertakan kepentingan masing-masing pihak, baik itu siswa, guru, pemerintah, pendidik, serta masyarakat luas. Ini berarti pendidikan Islam diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang kreatif, berseni, sesuai dengan Islam sehingga pendidikan Islam tetap memiliki daya tarik dan kajian yang senantiasa berkesinambungan serta relevan hingga akhir zaman. Agar ilmu pendidikan Islam terutama dalam upaya pendidikan akhlak dan karakter tidak kehilangan daya tarik, kaitannya dengan kelembagaan dan fungsionalnya, diperlukan adanya upaya perubahan paradigma, bangunan, dan kerangka berpikir yang memadai dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Diperlukan juga pendirian mengenai pandangan manusia, masyarakat, dan dunia. Manusia diciptakan di dunia diberi tugas Allah sebagai khalifah. Manusia mendapatkan wewenang dan kuasa untuk melaksanakan pendidikan terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, pendidikan merupakan tanggung jawab manusia sendiri untuk dapat mendidik dirinya sendiri, memahami hakikat kemanusiaan, hakikat hidup,
dan kehidupan serta tujuan dan tugas dalam kehidupannya yang kemudian dikenal dengan istilah ontologis. Kajian epistemologis pendidikan Islam mampu mengarahkan pada ranah kemajuan pendidikan Islam. Manakala kita sebagai bagian dari pemerhati pendidikan mampu menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ilmu tidak bebas nilai tetapi bebas untuk dinilai. Selanjutnya, merubah paradigma ideologis menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu Allah. Sebab paradigma ideologis ini karena otoritasnya dapat mengikat kebebasan tradisi ilmiah, kreatif, terbuka dan dinamis. Nah, selanjutnya merubah pendekatan dari pendekatan teoritis atau konseptual pada pendekatan kontekstual atau aplikatif. Ya, mungkin hanya itu. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kedengaran suara Bapak Pak Rifki, sekiranya kedengaran juga suaranya. Ya, terima kasih pada Pak Isnando yang telah memaparkan makalahnya di hadapan kita bersama. Selanjutnya kita buka pertanyaan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah raise hand ya. Ada Pak Muhammad Hadi, Pak Dedi, Bu Tuti dan Bu Tafiati ya, baru 4 yang masuk. Sambil menunggu yang lain, kita persilahkan kepada Pak Hadi dulu. Silakan Pak Hadi. Siapa? Bu Tuti dulu. Bu Tuti dulu. Iya. Ya, Bu Tuti lah dulu. Dulu Pak Adi Jangan salah. Sesuai urutan tuh. Kalau sudah ngelo. Silakan Bu Tuti. Ya, Ya, terima Bu, kasih moderator atas waktunya. Yang terhormat Bapak Profesor, Bapak teman-teman, ya, terkhusus pemakalah kita pada hari ini yaitu Pak Isnando telah menampilkan makalahnya tentang pendidikan karakter, ya, masalah dan solusinya dari segi filsafatnya ya. Yang ingin ada keraguan sedikit ini, makanya saya ingin tanyakan kepada pemakalah. Ini kan judulnya pendidikan akhlak dan karakter. Nah, di dalam makalah sudah dijelaskan definisi akhlak. Kalau akhlak menurut Al-Ghazali yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pertimbangan pemikiran sebelumnya. Kalau menurut Ibnu Maskawai, bahwa akhlak itu keadaan jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan tanpa memikirkan lebih lama. Sementara kalau karakter menurut Zubaidi adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personality, sifat, tabiat, temperamen, dan watak gitu ya. Nah, kalau kita memahami sebelum ini, kalau akhlak itu cakupannya sangat luas gitu. Bisa perbuatan, pemikiran, perkataan gitu. Nah, kalau kita lihat dari pengertian di sini itu akhlak karakter itu lebih luas gitu. Nah, tapi dalam salah satu pembahasan lain juga paradigma pendidikan karakter itu termasuk di dalamnya budi pekerti, akhlak. Jadi mohon pencerahan dari pemakalah. Ini luas akhlak apa lebih luas karakter?
Nah, kalau di sini disejajarkan gitu, artinya kedua-duanya ada dari judul itu ya, pendidikan akhlak dan karakter itu kan. Ya, Bu. Kemudian tadi Jadi pertanyaannya apa, mana luas akhlak atau karakter itu, Bu ya? iya boleh. Iya. Itu pertanyaannya, Bu ya. Ya, itu pertanyaannya. Kemudian tadi Pemakala sudah menjelaskan problem gitu kan dan solusinya. Nah, kalau yang kita alami ya itu kan lebih praktis karena kita berada di sekolah gitu ya. Itu problem yang ada itu yang kita rasakan. Ini ingin berbagi nih Pak Is. Ya, Bu. Itu pembinaan terhadap akhlak dan karakter itu sangat kurang. Nah, pertama problemnya karena guru ini dituntut untuk menyelesaikan seluruh materi yang dibebankan. Jadi guru mengejar target. Jadi indikator keberhasilan guru itu siswa menguasai materi dan ketika diuji nilainya tinggi. Nah, kalau ada kelas yang diajar oleh guru A misalnya, nilainya rendah-rendah gitu kan. Sementara di lokal lain dengan mata pelajaran sama nilainya tinggi gitu. Itu kan artinya guru yang lain ini yang itu lebih bagus seperti ngajarnya dibanding si guru yang A. Nah, sehingga tuntutan mengejar target pencapaian materi ini membuat guru itu terkadang mengenyampingkan dalam pembelajaran atau penerapan nilai-nilai akhlak kah, moral kah ya namanya tadi ada 2. Nah, kemudian pembelajaran itu titik beratnya kepada hafalan atau ujian. Jadi kalau siswanya dapat hafal itu atau nilai ujiannya tinggi, berarti dia sudah menguasai itu. Padahal kalau misalnya tadi ada 18 nilai karakter gitu kan, religius, disiplin, jujur dan lain-lain itu, dia hafal mungkin. Ya ketika ditanya dia hafal, sementara dia tidak dilihat dalam pelaksanaan dia mungkin kurang gitu. Tetapi karena dia hafal maka nilainya tinggi. Nah, kemudian keteladanan. Ini karena saya di sekolah umum gitu ya. Itu kita lihat keteladanan guru itu masih kurang. Itu kita lihat dari cara berbicara misalnya ya. Dari cara berpakaian gitu kan. Itu padahal keteladanan ini penting karena pembentukan akhlak dan moral itu di samping dia memahami gitu kan, dia juga dibiasakan. Kemudian yang penting itu penteladanan dari yang mengajarkan, dalam hal ini guru kalau di sekolah. Nah kemudian problem yang lainnya itu kadang-kadang kurangnya sinergi antara rumah, sekolah dan masyarakat gitu kan. Nah, memang ada juga sekolah yang komitmen terhadap pembentukan akhlak dan karakternya bagus. Mereka ya tadi parenting itu ada hubungan antara sekolah dengan orang tua. Jadi ketika pembentukan akhlak dan karakter ditetapkan di sekolah, maka ada juga evaluasinya nanti di rumah. Jadi kalau sekolah negeri itu jarang. Ini biasanya sekolah-sekolah Islam terpadu ya, pesantren misalnya. Kalaupun ada itu sedikit gitu yang kita lihat di faktanya di lapangan. Nah, kalau saya membaca salah satu referensi itu bagaimana mengatasi solusinya itu ya. Kalau menurut Tom Licona, Eric dan Catherine Lewis itu ada
berapa macam, ada 13 macam solusi pendidikan karakter di sekolah gitu. Nah, kita ambil aja yang intisarinya bahwa hendaklah yang pertama itu hendaklah nilai-nilai karakter itu diterapkan ke seluruh aktivitas, baik itu ketika belajar maupun di luar seperti upacara misalnya ya. Nah, itu penerapan nilai-nilai karakter atau nilai akhlak tetap ada di situ. Kemudian mungkin ada kultum Jumat atau pagi itu siswa masuk gitu kan. Ada penerapan nilai-nilai akhlak dan karakter dengan bersalaman, senyum dan lain-lain gitu. Nah, kemudian di dalam pembelajaran itu pasti wajib gitu kan. Kemudian adanya integrasi nilai-nilai pendidikan Al-Quran ke dalam mata pelajaran. Itu juga bagian dari akhlak dan karakter. Nah, kemudian memasukkan pendidikan akhlak dan karakter di dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kalau di sekolah itu harusnya semuanya ya, termasuk olahraga, kesenian. Yang khusus itu misalnya rohis, ya, kalau di pendidikan umum. Kemudian ada juga di samping rohis, ada juga kesenian yang islami, nasyid misalnya ya. Kemudian ada tahfiz gitu kan. Nah, itu lebih khusus lagi. Kemudian melibatkan seluruh unsur yang ada di dalam sekolah. Baik mulai dari pimpinan utama, wakil, guru, pegawai itu ya. Itu harus bersama-sama bersinergi dalam membentuk karakter siswa. Jadi ketika ketika siswa melakukan tindakan yang tidak berakhlak misalnya kan, tidak bermoral, maka yang menegur itu bukan hanya guru saja, tetapi juga pimpinan termasuk pegawai. Nah, dalam pemberian penteladanan juga gitu ya. Misalnya pegawainya lewat, termasuk misalnya cleaning service-nya, lewat makan dengan tangan kiri sambil berjalan. Nah, itu harusnya tidak terjadi di dalam sebuah lingkungan pendidikan. Jadi ada sinergisitas antara seluruh komponen yang ada di sekolah. Kemudian yang mendukung juga misalnya kantin gitu ya. Nah, makanya kemarin itu marak kantin kejujuran, tetapi karena mungkin sulit mengawasi itu udah hilang aja gitu kan. Dan banyak lagi hal-hal yang sifatnya praktis ya, sebagai solusi dalam pendidikan karakter. Nah, yang terpenting tadi yang tripusat pendidikan ini itu harus bersinergi antara rumah, sekolah dan masyarakat. Mungkin itu aja, meskipun masih banyak ini, nanti saya pula yang jadi pemakalah gitu kan. Terima kasih moderator. Terima kasih Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Tuti ya, yang telah bertanya dan menambahkan serta berbagi pengalaman di hadapan kita bersama ya, khususnya untuk perbaikan makalah Pak Isnando di bagian-bagian yang belum termasuk gitu ya. Terus selanjutnya kita persilakan Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Saya dulu Pak Mul. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Haji Zulmukim selaku dosen pengampu mata kuliah kita. Kemudian yang saya hormati Pak Isnando ya, Pak Isnando Tamrin selaku pemakalah. Kemudian Pak Amul selaku moderator dan notulen untuk diskusi kita pada hari ini. Mungkin langsung saja Pak Amul, pertanyaan saya ada dua hal pertanyaan saya Pak. Tadi sebenarnya sudah disinggungkan oleh Bu
Putih tadi ya, cuma agak berbeda dengan Putih. Yang pertama yang saya tanyakan itu adalah, ini kan ada 2 dimensi nih, cuma dimensi akhlak, yang kedua dimensi karakter. Cuma sekarang yang lebih populer atau lebih familiar dalam istilah dalam dunia pendidikan itu pendidikan karakter. Pendidikan akhlaknya agak kurang familiar ini, agak kurang, entah kenapa ya. Apalagi ada istilahnya sekarang itu di dunia pendidikan namanya PPK. PPK itu adalah penguatan pendidikan karakter di sekolah. Itu ada itu di sekolah. Dan itu sudah menjadi program wajib di tiap sekolah karena termasuk bagian dari revolusi mentalnya Pak Presiden kita hari ini, Pak Jokowi, ya kan. Kalau revolusi akhlak mungkin lain lagi nih Habib Rizik yang punya, Rizik. kan. bisa bagus juga itu untuk kerja itu. Revolusi Ya kan? akhlak. Kita dua, mungkin dia memandingkan ini. Satu revolusi karakter punyanya Pak Jokowi, yang kedua revolusi akhlak punyanya Pak Rizik. Nah, ya kan bagus itu. Cuma yang menjadi masalah Pak Isnando, ini kenapa pemerintah menghadirkan pendidikan karakter? Kenapa harus namanya karakter gitu kan? Padahal dari tujuan pendidikan nasional di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 itu kan jelas tujuan pendidikan itu adalah membangun akhlak mulia, ya kan? Kenapa harus karakter yang dimunculkan? Padahal akhlak kalau Pak Isnando jelaskan tadi ini lebih luas akhlak. Akhlak itu memang dari jiwa yang dari apa namanya, dari dalam. Karena yang memunculkan perilaku itu kan perintah dalam, perintah rohani, ya kan? Ketika rohani sedang memerintahkan berbuat ini, berbuat A, maka fisik hanya tinggal berbuat saja, ya kan gitu. Makanya yang lebih, kalau menurut saya lebih luas cakupan akhlak dibandingkan karakter. Kenapa ini dimunculkan pendidikan karakter? Kenapa nggak ditonjolkan pendidikan akhlak? Karena menurut saya berbeda, ya. Entah mungkin menurut menurut pembakalah agak sama, tapi nggak tahu juga. Tapi kalau menurut saya dari segi pengertian saja oleh pembakalah tadi sudah jelas bahwa akhlak itu lebih luas, sangat luas sekali cakupannya, dan itu sangat mendasar. Karena kalau akhlaknya sudah benar, maka insya Allah itu pengetahuannya pasti akan benar juga, ya kan? Seperti itu. Karena dalam tujuan pendidikan nasional itu jelas, pertama itu akhlak dulu baru dibangun. Yang kedua baru pengetahuan dibangun. Itu kalau kita baca Undang-Undang 20 tahun 2003 itu kan jelas sekali memang akhlak pertama dulu yang dibangun. Setelah keimanan dan ketakwaan baru akhlak mulia. Setelah itu baru pengetahuan. Jadi ini pertanyaan pertama saya ke Pak Isnando. Kira-kira mungkin ada jawaban penegasan dari Pak Isnando ya. Yang pertama itu. Yang kedua yang saya tanyakan adalah seperti tadi kan sudah menyinggung masalah karakter, masalah akhlak ya. Kalau di sekolah atau di pendidikan sekarang itu kan istilah PPK namanya, penguatan pendidikan karakter, itu ada 3 poin. Ada 3 item pembahasannya di situ. Ada 3 dimensi Pak Isnando. Pertama itu dimensinya adalah PPK itu berbasis kelas. PPK berbasis kelas itu artinya adalah tanggung jawab karakter siswa itu tanggung jawab guru yang mengajar di kelas itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada namanya PPK berbasis sekolah. Artinya karakter itu dibangun atau menjadi tanggung jawab oleh sekolah. Yang ketiga itu ada namanya PPK berbasis masyarakat. Nah, yang ketiga ini PPK berbasis masyarakat ini bahwa karakter siswa tidak hanya menjadi kewajiban guru di kelas, tidak hanya menjadi kewajiban sekolah, seluruh unsur-unsur sekolah, tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Masyarakat dalam ini mungkin orang tua ataupun tetangga dan sebagainya. Mungkin yang lebih banyak disinggung tadi oleh pembakalah, mungkin guru, aspek guru, sisi guru yang banyak disinggung. Mungkin belum menyinggung gitu ya, atau mungkin sudah menyinggung atau belum jelas. Kurang menyentuh ranah masyarakat. Kita jangan maksud saya kita jangan melupakan bahwa peran masyarakat besar dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Karena karakter di sekolah kita harus sadar kalau di sekolah itu cuma berapa jam saja di sekolah. Dan itu pun di sekolah itu berebut mata pelajaran atau berebut pengetahuan yang harus masuk ke dalam siswa.
Ketika karakter dibangun di sekolah, mungkin sedikit yang bisa ditanamkan. Di sini peran besar masyarakat atau peran besar orang tua atau peran besar lingkungan sekitar untuk membangun karakter mereka. Dan ini yang sering dilupakan. Kadang-kadang itu hanya dilemparkan kepada guru dan atau pendidik saja. Sang anak atau seorang anak didik hari ini tidak berkarakter, seorang anak didik hari ini bertindak kriminal dan sebagainya, yang disalahkan adalah pendidiknya, yang disalahkan adalah gurunya. Padahal domain terbesar, dimensi terbesar dalam pendidikan karakter itu adalah salah satunya karakter yang berbasis masyarakat tadi. Mungkin itu Pak Isnando. Kira-kira ini minta pendapat Pak Isnando aja ini. Itu saja mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak Amol. Saya kembalikan Pak Amol. Unmute Pak. Pak Amol, unmute Pak. Masih unmute. Oh ya, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Dedi. Selanjutnya kita persilahkan kepada Bu Tafiati dulu ya, Pak Hadi terakhir ya. Oke. Ya, silahkan Bu Tafiati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang amat terhormat Bapak Prof, yang saya terima kasih kepada Pak Amol dan Pak Isnando. Tema kita Pak Is, hakikat pendidikan akhlak dan karakter, seperti itu kalau tidak salah. Saya coba ringkas saja untuk menuju ke pertanyaan. Kira-kira ketika kita mau melihat hakikat, ya, hakikat dari sesuatu, apalagi ini konsep pendidikan, dan pendidikan itu adalah pendidikan akhlak. Itu kalau menurut saya idealnya kita merujuk langsung ke Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, karena term akhlak itu adalah term yang terdapat dalam agama Islam, seperti itu. Beda dengan karakter. Nah, sebenarnya menurut Pak Is, seperti apa konsep akhlak itu di dalam Al-Quran? Berawal dari mengenal lebih jauh, lebih dekat tentang konsep akhlak dalam Al-Quran, dari situ nanti kita akan melihat ranah pendidikan akhlak itu sesungguhnya di mana, domainnya itu di mana. Kemudian seperti apapun masalah yang ada, tentunya kita ukur dengan konsep akhlak yang ada di dalam Al-Quran itu. Termasuk turunan berikutnya adalah solusinya sendiri pun tentunya akan lebih relevan kalau kita melihat bagaimana metode pendidikan akhlak itu di dalam Al-Quran. Karena sebenarnya kata akhlak itu sendiri itu kita tidak temukan di dalam Al-Quran. Yang ada itu huluk. Ya. Huluk itu mufrad, bentuk tunggal dari akhlak, seperti itu. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini sebuah term akhlak ya, term huluk ya yang kita temukan dalam Al-Quran. Yang huluk itu sendiri adalah bentuk mufrad dari akhlak. Nah, seperti itu. Jadi kalau ingin melihat hakikat akhlak, nih kalau menurut saya tugas utama kita adalah mengungkap ini konsep huluk ini dalam Al-Quran itu apa sesungguhnya. Dan bila dikaitkan lagi dengan fungsi Rasulullah itu disebutkan dalam hadis innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ini luar biasa sebenarnya. Dalam hadis itu diungkapkan dengan uslub taukid, gitu, inna, sebenar-benarnya. Nggak ada yang lebih dari itu, bahwa memang fungsi Nabi Muhammad itu diturunkan untuk pendidikan akhlak seperti itu. Jadi
bagaimana harusnya kita mengungkap ya konsep akhlak di dalam Al-Quran dan konsep akhlak itu dalam hadis Nabi, sehingga berangkat dari situlah kita mungkin menawarkan solusi apa yang tepat terhadap pendidikan akhlak hari ini, karena memang kita tahu problem terbesar bangsa kita pada saat ini ya problem akhlak gitu, sehingga perlu revolusi akhlak seperti itu. Dan saya tidak menyinggung karakter, sebenarnya tadi sudah banyak ditanyakan oleh kawan-kawan, tapi yang pasti perlu juga Pak Isnando menggambarkan bagaimana hubungan konsep akhlak dengan konsep karakter ini, di mana titik temunya, seperti itu. Terima kasih Pak Is, terima kasih Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amul. Oh, maaf. Ya, terima kasih Bu Yanti. Masih bisa ditambah Pak Amul? Wah, lagi Pak. Masih Pak. Setelah Pak Hadi ya Pak ya. Setelah Pak Hadi. Saya Pak. Oke. Terima kasih. Silakan Pak Hadi. Oh ya, terima kasih Pak Amul. Yang terhormat Pak Profesor Dr. Zulmukim, MA, pemakalah dan ketua dan kawan-kawan di PIB. Jadi pertanyaan saya itu berawal dari halaman 28 sampai 29. Itu bukan pertanyaan, selebihnya saran gitu. Karena di makalah ini membahas mengenai hakikat pendidikan akhlak dan pendidikan karakter. Saya sarankan Pak Isnando untuk menambahkan persoalan pendidikan akhlak dan pendidikan karakter di zaman sekarang. Soalnya yang saya baca pada halaman 28 dan 29 itu lebih ke nostalgia historik. Maksudnya lebih kepada kalau kebanggaan umat Islam terhadap the golden age atau masa keemasan Islam pada masa-masa Abbasiyah dulu, banyak menelurkan ilmuwan-ilmuwan Islam, sehingga kita lupa, kita terlalu menikmati histori itu sehingga kita lupa dengan kemajuan-kemajuan. Itu yang lebih saya baca tadi di dalam makalah. Sehingga kita seharusnya pembahasan mengenai pendidikan karakter dan pendidikan akhlak juga dimasukkan permasalahan karakter dan akhlak yang sangat luar biasa di sekarang ini, dekadensinya luar biasa. Jadi pertanyaan saya itu menyambut dari pertanyaan Pak Dedi tadi mengenai PPK, penilaian pendidikan karakter. Jadi saya melihat di makalah cuma dari segi sekolah saja yang difokuskan di sekolah aja gitu. Lalu bagaimana pendidikan akhlak dan karakter ini di dalam keluarga dan di dalam masyarakat. Karena kita kan membahas secara umum nih, yang namanya filsafat kan kita membahas sesuatu sampai ke titik akar-akarnya. Jadi kalau di sekolah saja saya rasa masih belum ketemu akar dari pendidikan karakter dan pendidikan akhlak ini. Sama seperti yang disampaikan Bu Tafiati tadi, pendidikan akhlak dan karakter di dalam Al-Quran. Sehingga kita nanti benar-benar sesuai dengan filsafatnya, kita mengangkat itu secara hakikat. Bagaimana kita menemukan hakikat yang sebenarnya dari pendidikan karakter dan akhlak. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak Isnando melihat dekadensi moral di saat sekarang ini, apalagi jarang bertemu antara guru dan anak didik. Mereka bertemu sama ya mahasiswa juga termasuk sih, bertemu cuma melalui media sosial atau melalui gadget. Lalu apakah sekarang ini masih menjadi batasan untuk menanamkan nilai karakter dan akhlak, terutama kejujuran gitu kan, yang seharusnya dia melaksanakan tugas tapi dia tidak melaksanakan tugas, yang dia tahu dia cuma mengisi list absen di WA misalnya kalau belajar dari WA. Itu kan termasuk karakter dan akhlak juga di situ. Jadi pas ketemu sama guru, saya rasa perubahan siswa sekarang juga agak menurun tingkat kesopanan mereka terhadap guru. Contoh saya saat kemarin anak kelas 11 bertemu dengan saya sekolah,
dan bertemu dengan guru-guru, mereka tuh tidak menyapa sama sekali gitu, seolah-olah orang lain gitu. Jadi biasanya kalau mereka bertatap muka, mereka langsung menyapa Pak, Bu, gitu, salam kan. Tapi selama pembelajaran online ini kayaknya mereka agak renggang gitu hubungan dengan guru. Sementara kami, kita sebagai guru kan sering bersosialisasi melalui WA atau Zoom atau Classroom dengan mereka, tapi itu tetap membuat kerenggangan gitu, sehingga nanti pendidikan akhlak dan karakter juga di masa yang akan datang juga akan renggang kalau tidak diberikan solusi gitu aja. Jadi bagaimana menurut Pak Isnando mengenai hal ini? Mungkin barangkali ada solusi terbaik dari Pak Isnando. Yang pertama tadi apa Pak Adi? Yang pertama tadi Pak Adi? Yang pertama tadi solusi ya. Nah, yang saran aja Pak. Pertanyaan mengenai pendidikan karakter dan akhlak. Ya, pendidikan karakter dan akhlak di keluarga dan di masyarakat. Sementara di makalah kan cuma ada di sekolah itu. Oh gitu. Kalau pertanyaan kedua tadi ya masa online ini gitu. Bagaimana meningkatkan pendidikan akhlak dan karakter sementara kita terbatas dari jarak gitu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hadi. Ada 2 pertanyaan dan masukan dari Pak Hadi. Selanjutnya ada Pak Maksum. Kalau yang lain ingin memberikan masukan, pertanyaan, silahkan langsung atau melalui raise hand. Terima kasih. Silahkan Pak Maksum. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Zulmukim, pengampu mata kuliah kita, guru kita. Kemudian Pak, kameranya ketutupan Pak, mau di screenshot. Halo? Kameranya ketutupan aja. Udah Pak? Udah? Mau di screenshot udah ada. Ya. Tadi kameranya tertutup sedikit. Oh iya. Yang teman-teman pemakalah dan teman-teman pejuang ilmu, mudah-mudahan diberkahi Allah. Menarik apa yang disampaikan oleh pemakalah tadi terkait dengan hakikat pendidikan akhlak karakter. Jadi ada 2 kata yang digarisbawahi di sini, akhlak karakter, makna permasalahan solusi dalam dalam pendidikan filsafat Islam. Saya kira menarik yang disajikan tadi, ada kajian-kajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Saya jangan-jangan problem besar kita itu ada pada tataran kajian ontologis itu. Jadi artinya bagaimana hakikat keberadaan suatu yang kita bicarakan itu, yang hakikat akhlak itu apa? Hakikat pendidikan karakter itu apa? Dari slide yang dikemukakan tadi, saya membaca itu ada di sana, pendidikan akhlak itu upaya sadar yang terencana menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, kemudian ada kata-kata mengimani. Kalau kita lihat pendidikan karakter, suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku, bukan membentuk perilaku, tapi penanaman nilai-nilai perilaku. Jadi oleh karena itu, ketika merumuskan apa itu akhlak, apa itu karakter, gagal, itu berikutnya akan gagal lagi. Oleh karena itu, pertanyaan kita yang sederhana, orang yang bersedekah itu baik atau tidak? Akhlak baik atau tidak? Orang yang salat itu sudah berakhlak baik atau tidak? Bahkan di dalam Al-Quran, itu dinyatakan oleh Allah, orang-orang munafik itu juga salat rupanya. Ya. Tapi salatnya idza aqamu ila shalah qamu kusala. Ya. Bila dia melaksanakan salat itu dia salatnya itu cak-cakan. Kelengkapannya lengkap. Pecinya ada, bajunya, sarungnya, bahkan sarung baru. Tapi bagi Allah dalam pandangan Al-Quran ternyata itu bukan bahagian dari akhlak baik. Oleh karena itu
kita gagal di dalam mendefinisikan akhlak, sama halnya juga gagal ketika kita mendefinisikan karakter. Kata-kata nilai, penanaman nilai-nilai perilaku justru meloncat saja penanaman perilaku. Sehingga yang karakter itu apa yang dikonkretkan akhirnya? Yang dikonkretkan yang berkarakter itu sabar, pemurah. Itu implikasi keluar. Oleh karena itu, kalau itu yang dilihat aspek itunya, nanti akan ada kegagalan di dalam penanaman. Jadi problem kita, kajian-kajian ontologis ini menjadi penting bagi menurut saya untuk bisa nanti kemudian itu bagaimana menanamkan akhlak itu. Akhlak itu puncak dan akhlak itu poin penting di agama, dan bahkan kalau dikaitkan dengan syair Arab itu akhlak itu pondasi bangsa. Ya. Innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Suatu bangsa akan eksis sepanjang akhlak bangsa itu tegak. Ketika akhlak bangsa itu runtuh, maka hilanglah bangsa itu dalam peradaban. Jadi akhlak, tapi akhlak yang dimaksud di sini apakah perilaku yang nampak rahiliahnya itu saja atau ada yang fundamental? Saya ingin menghubungkan dengan pemahaman akhlak. Akhlak itu masdar daripada bentuk jamak daripada khuluq. Kata kerjanya khalaqah. Khalaqah itu menciptakan. Apa beda menciptakan dengan khalaqa dengan ja'ala? Khalaqa menciptakan dari tiada menjadi ada. Sedangkan ja'ala menciptakan dari yang ada menjadi ada. Oleh karena itu kata pencipta, isim fa'ilnya itu khaliq, itu hanya boleh dilengketkan pada Allah. Tidak boleh dilengketkan selain Allah. Khaliq itu hanya Allah. Kenapa? Karena yang menciptakan dari tiada menjadi ada itu hanya Allah. Sedangkan yang diciptakan itu adalah makhluk. Siapa itu makhluk? Kita. Perilaku makhluk terhadap penciptanya dan terhadap sesama makhluk itu di dalam dimensi kekhalikan atau ada dimensi khaliknya, itulah yang disebut dengan akhlak. Jadi perilaku makhluk dalam konteks hubungannya kepada khalik, apapun bentuk perilakunya, itulah akhlak hakikatnya. Oleh karena itu akhlak itu memiliki dimensi transendental. Kalau kita kaitkan dengan istilah itu, ada dimensi transendental, dimensi imaniyah. Betapapun dia melaksanakan salat, kalau tidak bingkainya imaniyah itu ada, salat itu bukan merupakan bentuk perilaku kebaikan. Apalagi kalau era-era kampanye, itu banyak orang yang salat taat untuk mendapatkan keuntungan sesaat juga. Jadi oleh karena itu perilaku itu akan ditentukan baik atau buruk dalam konteks akhlak itu kalau ada dimensi transendentalnya itu dilihat. Dimensi transendental dan imaniyahnya itulah problem yang fundamental. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang pembinaan akhlak, itu sebetulnya ada dimensi itu yang kadangkala terlupakan. Kalau kita lihat dari penanaman nilai-nilai. Nilai-nilainya itu yang kurang, perilakunya sudah. Perilaku memberinya sudah, tapi nilai-nilai kepemurahannya itu tidak diberikan. Nah, ini barangkali, jadi barangkali kira-kira kalau kita kaitkan dengan perspektif ini, kajian-kajian ontologi, kalau saya melihat dari ontologinya ini sudah perlu didiskusikan, sehingga nanti apa yang dimaksud dengan akhlak dan karakter itu akan melahirkan definisi yang bisa kita manfaatkan, sehingga nanti kita sudah payah-payah mengajarkan akhlak, rupanya bukan akhlak yang diajarkan. Kenapa? Karena produk pendidikan justru hari ini yang kita rasakan, kalau dunia politik orang mengatakan kegagalan dunia pendidikan. Karena kegagalan
moral akhlak itu diimbaskan kepada kependidikan. Karena semua orang itu lahirnya diproses melalui dunia pendidikan. Tapi pertanyaannya, ya apa iya atau tidak? Apa kita sudah melakukan pembinaan akhlak dalam perspektif yang benar? Atau mungkin akhlak dalam kajian ontologis ini belum tuntas? Perlu dilakukan kajian ontologis dan epistemologis dan aksiologisnya. Saya kira mungkin begitu sebagai sharingnya Pak Isnando, dan mohon barangkali bagaimana pandangan pemakalah dalam soal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Masum. Apakah Pak, ada lagi? Sekretaris nih mau, ya, Pak Amul. Saya ingin ngasih pendapat aja. Silahkan, Bu. Ya, baiklah, sebagai sekretaris, saya ingin juga berpendapat juga, ngasih saran juga ke Pak Isnando. Kalau setelah kita dengar dari pertanyaan, kemudian tanggapan-tanggapan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bisa ambil kesimpulan itu sebetulnya kalau akhlak itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian berlaku universal. Kemanapun kita ke ujung dunia, akhlak itu tetap kita bawa. Begitulah adanya akhlak. Tetapi kalau karakter bisa jadi berbeda berdasarkan dari pemikiran. Sama halnya dengan moral, etika, itu berasal dari pemikiran-pemikiran manusia. Bisa saja etika, moral, dan karakter yang diulu-ulukan sekarang itu berbeda dengan Indonesia dengan Amerika misalnya. Tapi kalau akhlak, kemanapun kita pergi, ke Amerika pun kita pergi, tetap itu adanya akhlak gitu. Tidak akan berubah. Cuman itu saja barangkali tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi pertanyaan dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Ada 6 orang. Ada Bu Tuti, Pak Dedi, Bu Tafiati, Pak Hadi, Pak Masum, dan Bu Asnah. Dan ada beberapa yang sama mungkin kepada pemakalah bisa memberikan penjelasan beberapa yang sama serta masukan untuk perbaikan makalahnya di masa yang akan datang, serta pendapat ataupun pencerahan dari Pak Masum dan Bu Tafiati tentang substansi pembahasan kita pada siang hari ini. Selanjutnya, kalau masih ada Bapak Ibu sekalian yang akan memberikan komentar? Lanjut dulu, Pak. Karena waktu kita, kita cukupkan dulu ya Bapak Ibu karena sudah hampir jam 12. Kita silahkan dulu kepada Pak Isnando untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan dan masukan dari Bapak Ibu sekalian tadi. Silahkan Pak Isnando. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan tadi ya tentang karakter tadi. Ya memang definisi karakter itu bukan, saya ubah sedikit definisinya, itu tidak ada kepada warga sekolah, artinya secara umum itu. Jadi baik itu coba lihat definisi yang di makalah dengan yang di PowerPoint memang nggak beda, itu salah tulis saya. Yang di PowerPoint memang tidak ada menggunakan tentang kata-kata sekolah itu, karakter itu. Jadi memang karakter itu ya memang penanaman nilai karakter itu baik itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat gitu. Jadi memang di PowerPoint saya tertulis sekolah gitu. Tapi itu yang kalau di makalah yang saya bagikan yang bentuknya PDF itu tidak ada, itu secara umum itu maksud saya. Mungkin itu kekeliruan saya sedikit Bapak Ibu. Tadi ada yang mengatakan tentang maksudnya tadi karakter itu di sekolah kan, itu tadi pertanyaan dari Pak Dedi atau siapa tadi itu. Nah, itu jadi di sekolah itu memang itu yang tadi Pak Dedi katakan tadi ya. Tadi ada PPK. PPK itu ada di sekolah, ada di kelas, ada di masyarakat. Ya sama aja itu pendidikan itu kan ada 3 lingkungannya, ada lingkungan pendidikan informal, non formal, dan formal. Karakter juga
berlaku di tiga lingkungan itu gitu. Tadi mungkin tuh definisi saya asal tulis itu bukan sekolah ya, tapi itu di makalah itu tidak ada saya tulis seperti itu ya. Tapi di PowerPoint yang salah tadi itu yang salah ketik saya. Gitu. Jadi itu tadi pertanyaan dari Pak Dedi. Itu tadi pertanyaannya ya kenapa tadi pemerintah tidak memakai akhlak saja ya Pak? Jadi kan ya tujuan pendidikan itu kan untuk membentuk akhlak itu. Tapi sekarang pemerintah malah menggalakkan karakter itu. Nanti kan pemerintah ini nggak konsisten atau gimana ya kan? Ya itu ya memang tujuan pendidikan Islam itu tujuan pendidikan nasional itu salah satunya iman, takwa dan juga berakhlakul karimah, berakhlak yang baik itu, berakhlak mulia ya. Jadi itu saya nggak tahu ya kenapa ya isu karakter yang dimunculkan gitu kan, atau tadi kan ada katanya Bu Asna kalau yang tadi masukannya Bu Asna, kalau akhlak itu memang ya lebih luas daripada karakter. Akhlak itu ya sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dikatakan benar kata Quran, apa yang katakan salah kata Quran, itu rujukan dari akhlak. Itu juga hadis gitu kan, itu rujukan akhlak. Tapi kalau misalnya karakter itu kan kesannya ya itu tadi kan akal dan pikiran manusia dan kebenarannya pun nisbi itu atau relatif itu. Akal orang Jepang nggak sama lah akal orang Indonesia. Sopan menurut orang Jepang itu nggak sama sopan menurut orang Indonesia. Sopan menurut orang Amerika itu nggak sama dengan orang Indonesia itu. Jadi itu tadi yang saya tangkap dari kata Bu Asna ya. Jadi ya kalau udah benar sebenarnya tujuan itu, tapi pemerintahnya nggak konsisten saja. Ya kenapa dia munculkan? Ya apa yang menggiring pemerintah mengambil opini karakter gitu kan? Oh karena ini pula yang marak dalam pendidikan, oh diambil pula itu atau gimana? Saya nggak tahu juga asal usul. Tapi sebenarnya kalau pemerintah konsisten ya kembali aja kepada undang-undang yang Istignas itu akhlak mulia kan itu, iman dan takwa dan akhlak mulia itu kan udah jelas itu. Berarti kita pemerintah udah duluan daripada isu-isu apakah itu revolusi mental yang sekarang digalakkan atau karakter atau apalah namanya, tapi pemerintah udah duluan sebenarnya itu dengan kalau konsisten dengan undang-undang Sisdiknas tujuan pendidikan nasional itu. Nah, jadi saya nggak tahu juga nih ya kenapa menjadi pendidikan karakter gitu kan. Saya nggak tahu juga mungkin saya berpikiran begini Pak Isnando. Ya. Apakah entahlah karena undang-undang Sisdiknas ini kan lahir kan sebelum era pemerintahan saat ini ya kan. Itu kan tahun 2003, itu kan masa presidennya SBY ya kan. Saya khawatirnya begini, hadirnya PPK dengan hadirnya penguatan pendidikan karakter ini itu ingin sedikit banyak itu ingin mengikis nilai-nilai akhlak. Ini yang saya khawatirkan. Dan itu diberlakukanlah di sekolah-sekolah. Ya. Sehingga sedikit banyak PPK hari ini mengaburkan nilai-nilai akhlak. Itu yang saya khawatirkan Pak Isnando. Oke Pak Isnando. Itu Pak Isnando. Ya kalau kita ya mungkin kalau Pak Dedi melihat kalau tadi akhlak itu dibawa kepada pikiran orang masing-masing, itu jadinya kan seperti itu jadinya. Kalau ditafsirkan oleh orang masing-masing, ya orang Medan tafsirkan karakter seperti ini, orang Padang lain juga kan. Orang Padang ada keturunan Nampe, mereka tidak ada kata keturunan Nampe itu. Itu jadi artinya tapi sebenarnya yang perlu kita ambil sebenarnya adalah yang kuncinya karakter itu kan identik dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, itu yang perlu kita yang perlu kita ambil. Yang dimaksud karakter itu kan nilai-nilai baik, nilai-nilai yang baik gitu. Nah, kan itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi menurut saya Pak Dedi nggak usah khawatir itu. Tapi kan yang dimaksud karakter itu kan bukannya dabaan cilok, dabaan semacam baruto, kan bukan itu pula yang dimaksud oleh nilai-nilai karakter itu, tapi kan nilai-nilai yang baik juga ujung-ujungnya kan seperti itu.
yang diinginkan oleh karakter itu. Dan itu mungkin semua pakar pendidikan sepakat itu nilai-nilai yang dimaksud dengan karakter itu ada penanaman nilai yang baik itu mungkin sepakat itu. Nah, kan seperti itu. Cuman ada beberapa sisi mungkin nanti yang apa namanya misalnya masalah ya kalau kita di Islam misalnya kalau akhlak itu misalnya ya kita di ranah Minang misalnya berbusana muslim misalnya, memakai jilbab misalnya kan. Nah, di situ mungkin apa sedikit yang apa namanya yang berbeda gitu kan. Atau misalnya kalau kita lihat ya mungkin di Minang atau di Aceh mungkin yang seperti ini ya. Ya ke anak sekolahnya dari SD sampai SMA itu yang bukan sekolah agama berbusana muslim memakai jilbab itu mungkin di kita di Minang. Kalau di Jakarta dulu enggak. Saya lihat anak SMA itu variasi, ada rok panjang, ada rok pendek, ada yang nggak pakai jilbab, macam-macam variasinya. Nah, jadi apa namanya ya karena tadi acuannya bukan Al-Quran dan hadis, tapi yang jelas karakter yang dimaksud sini tentu di penanaman nilai-nilai yang baik, itu pasti sepakat itu, bukan nilai yang buruk gitu. Yang buruk tentu akan yang nggak buruk juga gitu. Ya kalau misalnya Baduto Mancilok itu semua orang tahu Baduto Mancilok itu buruk. Nah, itu. Tapi misalnya kalau masalah pakaian tadi berbusana muslim yang tidak berbusana muslim itu orang mungkin khilafiyah di sana. Nah, itu kalau kita Islam ya sepakat kita berbusana muslim. Ya nah, tapi kan karena kita di sini ada beberapa agama dan lain hal dan juga itu di situ itu yang bedanya itu. Jadi makanya diambil karakter, tapi karakter itu lebih condong kepada saya lebih lihat yang kita ambil benang merahnya yang dimaksud karakter di sini itu kan penanaman nilai-nilai baik. Nah, jadi saya melihat yang mengatakan kepada Pak Ridianto gak usah cemas lah, nggak mungkin pula nanti akan terjadi pula gara-gara karakter ini sekarang anak-anak itu boleh berdusta atau misalnya tidak pakai jilbab macam-macam, itu nggak sampai ke situ, saya lihat itu. Artinya yang intinya kan seperti itu, benang merahnya itu nilai-nilai baik gitu. Mungkin itu menurut saya kepada Pak Dedi, jadi nggak usah khawatir lah itu. Kalau misalnya korupsi, nepotisme atau misalnya kolusi dan lain sebagainya, semua orang sepakat di Indonesia nih itu adalah nilai-nilai buruk. Itu yang tidak diinginkan oleh karakter. Karakter menentang itu. Korupsi, nepotisme, kolusi misalnya. Itu kan semua orang sepakat gitu. Kan seperti itu. Jadi mungkin menurut saya itu. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaan dari itu Pak Dedi tadi ada masalah sekolah tadi saya relat tuh. Kembalikan ke makalah saya, bukan ke PowerPoint ya memang tulisannya itu sekolah, tapi kalau di makalah saya nggak ada dibatasi dengan sekolah. Maksud saya di situ ketiga lingkungan itu lingkungan informal, non formal dan juga formal di sekolah itu. Sebab pendidikan itu memang berlaku untuk tiga lingkungan itu menurut saya. Selanjutnya pertanyaan dari siapa tadi? Bu Tuti ya. Bagaimana mana yang luas akhlak pada karakter ya, yang luas itu akhlak ya. Orang yang berakhlak udah pasti berkarakter, tapi orang yang berkarakter belum tentu berakhlak. Nah, juga tadi dalam definisi saya itu akhlak itu ada juga hubungannya dengan imannya nak. Sebab dalam Islam sendiri beramal baik pun kita beramal baik, tapi kalau akidah kita nggak benar kan nggak diterima dalam agama kita. Nah, itu makanya tadi ada tadi Pak Maksum juga menambahkan tadi di makalah saya ada kata-kata iman. Sebab dalam agama kita kan seperti itu, beramal baik pun seseorang, tapi kalau akidah nggak benar nggak fala yuqbalamin, maka tidak akan diterima amalannya. Kan penanaman yang benar itu akidah juga kan itu. Makanya namanya akidah akhlak. Dalam kita di Indonesia ini pelajaran akidah akhlak Destali itu. Sebab dalam hadis-hadis juga dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya hendaklah dia berkata benar atau hendaknya berkata benar, berkata yang baik atau diam.
hendaklah dia muliakan tamunya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Jadi stali itu Pak Maksum. Jadi memang itu tadi, makanya saya yang setuju dengan Pak Maksum tadi, melihat dalam kelas saya ada di situ dengan iman tadi, kata Pak Maksum tadi. Jadi memang stali itu ya, sebab dalam hadis kayak gitu. Makanya namanya akidah akhlak, bukan Quran akhlak namanya. Bukan SKI akhlak namanya, akidah akhlak. Sebab dalam mungkin saya melihat orang menamakan akidah akhlak itu memang ayat akidah itu stali dengan akhlak itu. Ya, itu. Makanya tadi Pak Maksum mencontohkan orang munafik pun dia sholat, tapi kan munafik, tapi dia kan komukusala, berdirinya kan berdiri kayak orang malas gitu. Bukan sebenarnya sholat, makanya bukan orang kosiun gitu. Kan beda itu, komukusala dengan orang kosiun itu beda. Nah, jadi apa namanya? Dan juga dalam ayat pun dikatakan Inas sholata tanha anil fasai wal munkar, kan itu. Nah, jadi memang dalam agama kita ada keserasian itu. Kalau kita beriman kepada Allah itu ya memang ada ya lurus akidahnya, baru akhlaknya bisa itu kan diterima itu. Nah, stali itu. Jadi Jadi tadi Bu Tuti ya, mana luas akhlak pada karakter, luas akhlak. Ya, akhlak lebih luas, dan juga akhlak itu sumbernya Al-Quran dan hadis. Kalau karakter itu ya sumbernya pemikiran manusia dan apa yang dianggap baik oleh manusia itu. Nah, itu apa yang dinilai dianggap baik oleh manusia itu karakter gitu. Tapi kalau kita kan di Islam Al-Quran dan hadis ya itulah bedanya orang Mu'tazilah dengan Asy'ariyah ya. Kalau kita sedikit kembali kepada ilmu kalam, orang Asy'ariyah mengatakan, kalau akal manusia itu tidak bisa menentukan baik dan buruk. Perlulah wahyu, Al-Quran dan hadis untuk menentukan baik dan buruk. Tapi orang-orang Mu'tazilah, orang rasional, dia mengatakan ya akhlak baik buruk itu bisa ditentukan oleh akal manusia. Kan situ bedanya. Situlah kekeliruan orang Mu'tazilah itu kan, kekeliruannya. Sebab kalau akal ini ya akal orang Padang, orang Amerika tidak sama itu kan. Nah, itu kan beda. Tapi meskipun di beberapa sisi sama, misalnya korupsi, kolusi, nepotisme mungkin sama. Tapi yang lain-lain mungkin tidak sama. Makan babi mungkin tidak sama lagi. Kan di situ bedanya kan. Kita minum alkohol semacam haram, ya ini kan enggak. Kan itu bedanya itu kan. Jadi ya itulah, orang yang berakhlak sudah pasti berkarakter. Orang berkarakter belum tentu berakhlak. Mungkin itu seperti itulah saya lihat itu. Akhlak itu lebih luas itu. Nah, selanjutnya tadi menurut Bu Tuti ya bagaimana pembinaan terhadap akhlak itu ya, karena di sekolah itu banyak kognitif ya kan ya Bu ya. Ya itu kan nanti ya kembali kepada gurunya ya, memang kita mengejar materi itu penting juga ya, sebab itu ya nanti ujung-ujungnya kan ujian nasional, uji itu semacam ya. Jadi kan itu juga nanti yang menjadi acuan untuk anak ini melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi tidak luput juga kita istilahnya di sini melihat ya, misalnya dilihat dari sisi kerapian siswa, kerapian berpakaian misalnya, atau misalnya kedisiplinannya itu kan bisa juga kita ambil bagaimana untuk penilaian terhadap akhlak atau karakternya itu. Misalnya tepat waktu, tepat melaksanakan tugas itu, tepat waktu melaksanakan tugas itu kan juga dinilai kedisiplinan yang bisa kita ambil sebagai acuan dalam pembinaan karakternya itu. Ya tidak harus misalnya jujur dalam artian misalnya ikut ya tadi ya, kalau bagusnya ya tadi ya kan ada juga nanti penanaman itu bisa juga dikembangkan dalam organisasi intra kampus atau intra sekolah atau ekstra sekolah ya kan, di luar sekolah, dalam sekolah atau luar sekolah itu. Kalau misalnya tadi ada misalnya rohis itu kan, itu kan salah satu pengembangan nilai karakter itu, pengembangan nilai akhlak siswa itu. Nah, dan juga kalau saya dulu di waktu aliyah itu ada namanya organisasi siswa ini namanya Asalam itu organisasi. Nah, itu juga pengembangan mengembangkan nilai akhlak dan karakter pada peserta didik itu. Jadi menurut saya ya karena ya bagaimanapun juga ya mungkin karena kita ini pendidikan kita ini memang
ya boleh bisa dikatakan juga meskipun ya ranah pendidikan itu ada 3, afektif, psikomotor, dan kognitif, tapi porsi untuk kognitif itu memang besar. Itulah di pendidikan kita ini memang salah satu dilihat dari nilai. Itulah keadaan pendidikan kita itu. Tapi bukannya kita di sini sebagai seorang guru menyampingkan peran kita sebagai guru dalam memberikan keteladanan, dalam memberikan menanamkan nilai-nilai yang baik pada siswa. Ya, seorang guru tentu harus bisa menjadi panutan, uswah, dan suri teladan bagi peserta didiknya. Ya, janganlah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itu janganlah seperti itu. Jadi tugas guru memang kita memang seorang yang digugu dan ditiru, itu memang ya itulah fungsi guru, peran guru. Ya, sebagai kudwah, sebagai uswatun hasanah, sebagai model atau sebagai teladan itu. Kan di antara peran guru kan seperti itu. Ada sebagai fasilitator, ada sebagai itu ya salah satunya juga sebagai teladan kan itu. Nah, jadi ya, itulah sebagai guru kita harus introspeksi diri dan memperbaiki diri dari segala yang kekurangan yang ada itu. Nah, itu. Selanjutnya pertanyaan Muhammad Adi. Ya, bagaimana dengan pendapat Pak Isnando tentang dekadensi moral saat ini yang berlangsung pada saat pandemi ini, di mana antara guru dan peserta didik jarang bertemu tadi ya. Nah, itu. Ya kalau misalnya bertemu kan tegur sapa, tapi sekarang kadang inilah yang inilah yang harus ditanamkan oleh setiap peserta didik. Artinya nilai-nilai yang selama ini yang telah dilakukan atau tindakan-tindakan atau sikap-sikap baik yang telah ditunjukkan selama ini ya di luar masa pandemi ini tetap juga harus dilanjutkan atau diteruskan pada saat pandemi ini. Artinya memang jarang bertemu sehingga jarang bertegur sapa. Tapi kan dalam WA itu kan bisa saja itu. Ya bagaimana adab seorang siswa, adab seorang mahasiswa atau siswa ya bertanya kepada gurunya dengan cara yang baik gitu kan. Nah, itu kami di Bukit Tinggi ya itu diajarkan itu. Kami di Bukit Tinggi ya ada tuh edaran rektor, edaran dekan waktu itu. Ya ada cara-cara jangan bertanya di waktu saat ini. Ya, itu diajarkan itu. Jangan minta ini, jangan menghubungi jangan menghubungi dosen di saat ini, ada waktu-waktunya. Jangan menghubungi dosen di jam itu. Ada tuh bertanyalah dengan kata-kata yang baik dan seperlunya. Nah, jadi itu memang ada itu. Kami di Bukit Tinggi memang ada edaran dekan atau rektor waktu itu yang saya lihat itu. Ya bagaimana adab bertanya kepada dosen di saat pandemi ini. Baik itu menanya masalah nilai, masalah disetujui atau enggak disetujui KRS-nya, tanya masalah tugas. Itu kami diajarkan tuh kepada mahasiswa dan juga jam-jamnya itu. Ya, bagaimana jam berapa boleh dihubungi dosen itu ada tuh diatur waktu itu kami di Bukit Tinggi itu. Nah, jadi ya mungkin di samping ya itulah cara penanaman nilai-nilai karakter ya di saat pandemi ini. Ya mungkin ya di kampus-kampus lain atau sekolah juga bisa melakukan buat edaran seperti itu. Nah, ya kan ya jangan menghubungi dosen pada jam-jam seperti ini. Ya, kan ada tuh jam-jamnya. Ini jam tidur, jam istirahat, jam itu. Itu kan ada jamnya. Jangan bertanya dengan kata-kata yang lemah lembut atau seperlunya itu. Nah, itu kan ada itu. Kami di UIN Bukit Tinggi ada seperti itu edarannya itu. Jadi sehingga nanti siswa itu ya mentang-mentang AP kan, mentang-mentang enak saja nanti miskol itu kan. Itu kan mengganggu itu.
mengganggu dosen kita atau guru kita, itu kan. Nah, itu. Jadi itu lagi kira Pak Adi. Selanjutnya ya itu Pak Adi ya nilai-nilai yang baik selama ini yang ada ditanamkan oleh pendidik kepada peserta didik di sekolah baik tuh ya di sekolah ya, kalau kita sebagai guru itu di sekolah itu terus dilanjutkan oleh peserta didik kita untuk ya tetap ya tadi kan jangan tegur sapa, tetap menyapa guru kita ya, atau menyapa dosen kita. Tapi juga kalau saat pandemi ini ya tadi ya itu caranya ya di kami di Bukit Tinggi itu dibuat tuh aturan kepada mahasiswa itu jam-jam menghubungi dosen, cara menghubungi dosen, etika menghubungi dosen ada tuh. Kadang kan karena anak-anak ini kan karena mahasiswa atau peserta didik kita anak-anak SMA misalnya kan, mereka enak-enak saja nelpon seendak hatinya itu. Kita jam sibuk, kita jam tidur, kita jam istirahat, mereka nelpon, nah, itu nggak pada tempatnya ya kan. Nah, itu jadi ya perlulah dibuat seperti itu. Nah, sehingga nanti kita bisa teratur jadinya itu. Itu juga salah satu dari cara bentuk dari penanaman nilai karakter di saat pandemi itu. Nah, itu. Dan juga tadi pendapat Pak Adi ya tentang pendidikan akhlak dan karakter tadi ya juga tadi masukan dari Pak Adi lah gitu ya. Ya juga diperlukan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat gitu ya. Jadi itu kekeliruan makalah poin-poin saya ya, bukan di sekolah saja maksudnya, tapi juga itu maksudnya di tiga ranah lingkungan itu. Lingkungan keluarga, lingkungan informal, formal di sekolah, dan non formal di masyarakat. Itu. Selanjutnya ya itu selanjutnya dari Ibu Tafiati. Ya mungkin ini kajian apa saya yang kurang dalam ya. Konsep akhlak dalam Al-Qur'an ya. Ya kalau kita kata Bu Tafiati tadi, kalau konsep akhlak itu kita purangkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah tadi. Bagaimana konsep akhlak dalam Al-Qur'an dan pendidikan akhlak serta masalah yang ada serta solusinya serta hubungan konsep akhlak dengan karakter. Ya. Jadi ya kalau saya melihat itu yaitu tadi Ibu Tafiati, artinya akhlak tentu akan berhubungan dengan karakter. Tapi akhlak itu cakupannya lebih luas, karakter itu bagian dari akhlak. Itu saya untuk sementara mengambil kesimpulan seperti itu. Sebab kalau akhlak itu kan luas, cakupannya luas, terus dalam itu. Sementara kalau karakter itu berdasarkan logika manusia dan juga cakupannya ya apa yang ada dalam pemikiran manusia itu. Sementara kalau akhlak itu yang ada dalam pikiran manusia dan juga ada dalam yang baik menurut pikiran manusia dan juga sejalan dengan agama kita ya kan seperti itu. Kalau kita Tafiati itu sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah. Mungkin saya ya kalau untuk disampaikan secara mendalam apa itu konsep akhlak Al-Qur'an dan Sunnah mungkin memerlukan waktu yang banyak Bu Tafiati ya. Ini nggak mungkin saya sampaikan itu pertanyaan Bu Tafiati ini. Baik itu tadi masalah itu kan saya gali lagi sumber referensinya itu kan. Tapi di makalah saya tadi hanya seperti itu tadi yang saya tayangkan gitu. Nah, itu mungkin saya sedikit mohon maaf Bu Tafiati tentang konsep akhlak dalam Al-Qur'an dan Sunnah tadi. Mungkin untuk sementara hanya itu yang bisa saya jawab kepada Bapak Ibu atas beberapa pertanyaan tadi. Baik itu dari Bu Tuti, Pak Dedi, Pak Muhammad Adi, Bu Tafiati, dan juga tambahan dari Pak Masum ya, dan Bu Asnah itu. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada
Pak Dedi yang telah panjang lebar memberikan respon terhadap tanggapan dari Bapak Ibu selama diskusi ini terhadap makalah yang dibuatnya. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Karena waktunya sudah sampai di akhir penghujung, sudah mau zuhur ya. Saya undur diri dulu. Setelah ini waktunya kita persilahkan kepada Pak Prof untuk memberikan penyempurnaan terhadap diskusi kita pada siang hari ini. Ya, saya selaku moderator dan Bu Hasnah selaku sekretaris mohon undur diri. Mohon maaf jika selama diskusi ini ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, menarik masalah akhlak dan karakter kita diskusikan. Nah, masalah ini adalah hal-hal yang terkait dengan anak-anak kita, dengan murid-murid kita. Kita sengaja mencarikan apa-apa saja permasalahan dan bagaimana solusinya. Tadi banyak pertanyaan dan masukan dari Bapak dan Ibu-ibu, dan juga sudah dijawab oleh pemakalah sendiri. Saya nanti masing-masing kita merumuskan ya, apa itu pendidikan akhlak dan karakter. Tapi memang ada sebuah perbedaan yang mendasar ya. Paling tidak pendidikan akhlak atau akhlak itu adalah sikap seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan yang sudah tertanam di dalam dirinya, yang ada dimensi ketuhanan gitu. Jadi tidak bisa melepaskan diri dari dimensi ketuhanan. Karena kita lihat sejarahnya ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa nama bu'istu, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan ya. Jadi makarimal akhlak itu sebenarnya berbagai tingkah pola orang Arab itu masih ada yang baik dan banyak yang perlu diperbaiki. Jadi artinya Nabi menyempurnakan. Pensempurnaan yang dilakukan Nabi itu adalah menanamkan dimensi ketuhanan itu. Maka akhlak itu akan terwujud ketika prosesnya pembentukan akidah. Jadi mustahil akhlak itu akan ada kalau dia tidak mengerti dengan Tuhan. Jadi mungkin kalau dia baik, tidak mengerti dengan Tuhan, itu masih dimensi kemanusiaan saja. Itulah mungkin karakter ya. Kalau karakter itu hanya sikap perbuatan yang dilakukan seorang itu dalam artian hubungan antara manusia sama manusia saja. Dan itu memang nuansanya bisa nuansa kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan segalanya. Tapi kalau akhlak, ada nuansa ketuhanan ya. Ketuhanan ini sebagai dasar untuk melakukan perbuatan baik itu. Kejujuran seseorang itu sebenarnya dari aspek sosial itu sangat dibutuhkan. Dalam pergaulan sangat dibutuhkan. Tapi lebih jauh dari itu, kejujuran itu adalah bahwa seseorang itu merasakan di dalam dirinya dia diawasi oleh Allah. Ada nilai-nilai ketuhanan. Kalau dia berbuat baik kepada orang, dia menjauhkan diri dari sikap ria, sombong, dan dia melakukan betul-betul ikhlas. Itu kan itu yang akhlak ya. Jadi betul itu ada perbuatan baik yang dilakukan seorang bisa saja masih pada dimensi karakter, dan ada juga yang sudah sampai kepada nilai-nilai akhlak. Kalau hanya sebatas hubungan antara sesama manusia, apalagi ada nuansa
nuansa apa namanya, keuntungan-keuntungan dia berbuat baik, itu artinya masih jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Jadi betul itu bahwa akhlak itu didasarkan kepada ajaran Al-Quran dan hadis, itu sumber utamanya, sehingga ketika ada sahabat bertanya kepada Siti Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah, yaitu akhlaknya itu adalah Al-Quran. Maka betul bahwa akhlak itu nuansanya lebih universal. Ketika seorang berakhlak dengan ada nuansa ketuhanan itu dibawa kemana saja, dia tidak lapuk di hujan, tidak akan dipaneh, itulah begitu kan. Dia betul-betul kuat, karena proses pembentukan akhlak itu ya menanamkan akidah, ya, jadi ada nilai-nilai ketuhanan. Kemudian juga melaksanakan ibadah. Jadi Rasulullah setelah nilai-nilai ketuhanan, nilai tauhid itu disampaikan, ada tuntutan kepada seorang untuk melaksanakan kewajiban beribadah. Nah, maka ibadah-ibadah yang dilakukan itu nanti akan membuahkan akhlak, ya kan begitu kan, membuahkan kepribadian yang baik, ya, terjauh dari perbuatan keji dan mungkar, kemudian saling menolong seperti puasa, bisa menjaga diri, sabar, dan segalanya, kan begitu. Nah, tentu saja proses pembentukan akhlak ini memang perlu ditelusuri di dalam setiap elemen masyarakat, ya. Kita sering terjebak hanya bentuk perbuatan-perbuatan baik saja tanpa memperkuat nilai-nilai akidah. Kalau karakter seperti apa yang di dalam keinginan bangsa Indonesia, jadi istilah karakter itu yang dipakai, tadi ada pertanyaan kenapa kok karakter, mungkin ada latar belakang historisnya, mungkin bisa juga, atau latar belakang filosofisnya, tidak tahu kita. Tapi yang jelas kita bisa menangkap, ya, bisa apa yang kita sampaikan itu salah kan, karena di Indonesia ini kan naiknya beragam, maka istilah yang netral mungkin karakter, tapi karakter apabila dipahami oleh orang Islam itu sebenarnya akhlak. Jadi kalau kita memang karakter itu, ya, kalau pembentukan karakter yang dilakukan Islam itu ya pembentukan akhlak, kan begitu. Tapi kalau istilahnya mungkin karakter itu mungkin agak populer di Indonesia. Tapi kita tidak tahu juga dalam undang-undang kok kenapa kok akhlak. Saya tidak tahu juga, misalnya kalau kita di Papua atau di Bali, ada enggak istilah akhlak ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari ini? Ini orangnya berakhlak, ada enggak? Tahu enggak ada Bapak dan Ibu misalnya? Di lingkungan Kristen misalnya, di Batak misalnya, menjadi bahasa nomenklatur yang sering disebut, atau akhlak itu hanya dominasi orang Islam saja istilahnya itu populer itu? Kayaknya Islam aja kayaknya, Pak. Ya, kalau di Jawa Kristen biasa aja, Pak. Kan istilahnya dari Islam. Tapi karena itu bahasanya sudah menjadi bahasa Indonesia, dipakai enggak di kelompok masyarakat non-Islam? Misalnya orang tidak beradab, kurang sopan segalanya, ini tidak berakhlak, ini ada enggak? Tahu enggak kita? Ada Pak. Ada ya. Ini Pak Amol ini berdekatan dengan tetangganya sebelah sana itu mungkin. Kriteria kepemimpinan biasanya kan mencantumkan itu. Kriteria kepemimpinan kebangsaan. Ada. Cuma rumusannya bagaimana? Ini kan kabur aja. Karena yang pasti berakhlak. Nah, gitu. Tadi sadur ke ini bahasa Indonesia. Iya. Ya mungkin sebenarnya bahasa ini sudah populer, akhlak di Indonesia, tapi mungkin akhir-akhir ini orang mencari asal-usul lagi mungkin, ya. Iya. Asal-usulnya karena dari Islam, ya mengkhawatirkan nanti kita tidak tahu juga historisnya, tapi betul itu nilai-nilai yang ditawarkan di dalam pendidikan karakter itu kan nilai-nilai yang direkomendasikan juga di dalam akhlak gitu. Nah, makanya umat Islam memahami karakter itu adalah akhlak, kan begitu. Iya. Cuma 18 karakter yang ditawarkan itu tentu saja masih kurang kalau ditinjau dari segi nilai-nilai ajaran Islam. Nah, kan begitu. Karena
di apa itu di 18 karakter itu ada enggak karakter pemaaf di sana itu? Ada, Pak. Hah? Nggak ada rasanya, Pak. Nggak ada ya. Iya, karena kita interaksi antara sesama kita itu kan perlu ada maaf ya. Saya juga tidak melihat di sana ada pemaaf. Iya. Ada kan pengendalian emosi kan itu kan. Nah, itu kan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi sebenarnya masih perlu disempurnakan bagi umat Islam, itu perlu dikembangkan dengan nilai-nilai akhlak yang lebih luas kan begitu. Kemudian namanya pendidikan karakter pasti itu tidak hanya di sekolah ya. Karena karakter itu adalah atau akhlak itu adalah sesuatu yang secara kontinu ada dan bertahan dan terbina di dalam diri seorang. Maka tentu saja dalam pembinaannya mulai dari rumah tangga memang harus siap itu, seperti tadi ada materi yang kita diskusikan parenting itu kan di sana itu kan juga termasuk penanaman nilai-nilai akhlak, nilai-nilai akidah kepada anak dalam rumah tangga. Jadi pendidikan karakter itu adalah sebuah proses yang panjang yang dilakukan dari semua lembaga pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan non formal masyarakat, dan termasuk juga pendidikan formal. Ya, kenapa misalnya di Jepang itu kan budaya Jepang itu membentuk kepribadian orang Jepang itu sebenarnya tidak menjadi mata pelajaran malah di sana, tapi lingkungan masyarakat dan rumah tangga itu sudah menerapkan semua sehingga dia terbina menjadi sebuah kepribadian. Makanya secara teoritis dalam pembinaan akhlak atau karakter itu ada beberapa pendekatan menurut para ahli. Di antaranya ada diawali dengan pendekatan keilmuan. Artinya anak itu mengerti apa yang dimaksud jujur. Nah, itu kan. Tapi pendekatan ini bisa saja di awal, bisa saja di akhir. Kemudian ada pendekatan pengalaman. Ya, dia merasakan. Nah, kemudian ada pendekatan pembiasaan. Nah, dibiasakan. Kemudian ada pendekatan emosional. Nah, dia merasa betul-betul butuh dengan ini. Ada pendekatan rasional. Secara rasional dia berpikir ini harus dilakukan. Dan ada pendekatan keteladanan. Nah, lingkungan harus menjadi kekuatan di dalam mewujudkan karakter. Nah, misalnya kalau di rumah, ya lingkungan keluarga, kemudian keteladanan orang tua, kemudian juga dibiasakan diulang-ulang. Jadi suatu perbuatan yang sudah diulang-ulang berkali-kali biasanya tertanam dalam diri seseorang itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kan sebuah kebiasaan itulah karakter, itulah akhlak sebenarnya. Tentu saja nilai-nilai itu bagi kita umat Islam itu perlu dikaitkan dengan nilai-nilai ibadah, dengan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai keimanan. Karena sekarang kejujuran itu di mana-mana sangat penting dan dibutuhkan oleh seseorang adalah sikap jujur. Tapi karena kejujuran tidak dikaitkan dengan ada pengawasan, misalnya tentang keyakinan seorang kepada Tuhan, bahwa yang mengawasi kejujuran itu tidak hanya KPK misalnya, tidak hanya polisi, tapi juga ada yang lebih tinggi dari itu adalah Tuhan, dan itu dipertanggungjawabkan nanti, maka kejujuran itu rendah jadinya. Sepanjang pengawasan yang bisa dikibuli misalnya, sepanjang bisa dimanipulasi, maka kadang-kadang kejujuran itu hilang kan begitu. Tapi ketika dia menyadari bahwa itu dilakukan, baik diketahui oleh polisi misalnya, diketahui oleh hakim atau jaksa atau katakanlah KPK dalam melakukan sesuatu, yang lebih tinggi adalah dia diawasi oleh dua orang malaikat, itu adalah pesuruh Allah. Nah, sampai ke sana itu kelihatannya belum tertanam dalam diri seorang, sehingga
memerlukan juga aturan-aturan. Oleh karena itu memang penanaman akhlak tidak bisa secara instan, tapi juga memperkuat nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai keyakinan seorang kepada Tuhan, kepada malaikat dan segalanya. Tentu saja hidup itu banyak godaan, apalagi godaan-godaan yang sifatnya pragmatis, sehingga menurunkan nilai-nilai ketuhanan dalam diri seorang. Kemudian tentu juga di sekolah namanya, kalau sekarang ada PPK, penguatan ya, pendidikan karakter, maka di sekolah itu hanya sebatas penguatan yang sudah dilakukan di rumah sebelumnya, maka sekolah perlu memperkuat dengan 3 pola, yaitu di dalam kelas, memberikan pengetahuannya, dan membiasakan anak-anak di dalam hal-hal yang sudah diprogramkan itu berbagai macam karakter. Kemudian di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah artinya semua elemen yang ada di sekolah itu harus bersama-sama menampilkan sesuatu. Nah, tentu di lingkungan sekolah ini kalau dalam kelas adalah tanggung jawab guru, sedangkan di lingkungan sekolah itu harus tanggung jawab kepala sekolah. Maka kepala sekolah harus bertanggung jawab dalam membina karakter atau akhlak anak. Kita melihat misalnya dalam sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah yang bagus, itu memang kepala sekolah membuat aturan-aturan, membuat lingkungan-lingkungan sekolahnya sehingga anak-anak itu betul-betul terbiasa kan begitu. Nah, kemudian ada lagi di lingkungan masyarakat, termasuk di keluarga dan masyarakat secara umum. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, pendidikan akhlak dan pendidikan karakter kedua-duanya adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai pendidik, kita juga sebagai orang tua, dan kita juga sebagai katakanlah pemikir yang nanti tentu saja kita bertanggung jawab sebagai orang yang bisa memberikan solusi. Maka tentu saja apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi bahan dan juga bisa menjadi renungan bagi kita untuk kedepannya sesuai dengan di mana kita bertugas. Saya rasa Bapak Ibu yang saya hormati, ya tinggal bagaimana kita mengembangkan masing-masing tentang akhlak dan karakter, termasuk juga bagaimana kita bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan. Semua yang dilakukan dalam pendidikan akhlak dan karakter itu pasti berdampak kepada kemajuan pendidikan Islam. Jadi mungkin selama ini umat Islam terjebak dengan akhlak yang sifatnya hubungan pergaulan antara sesama manusia. Bagaimana akhlak misalnya di dalam mengembangkan kreativitas, menuntut ilmu misalnya. Jadi itu bagian daripada akhlak juga. Padahal menuntut ilmu itu di dalam Islam disuruh kan begitu. Tapi umat Islam kayaknya orientasi akhlak kepada pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi, itu kelihatannya belum nampak. Tentu saja ini memang menjadi tugas dan PR kita, sehingga akhlak dalam artian luas, bagaimana seorang bisa memanfaatkan potensi dirinya secara baik dalam rangka memanfaatkan kehidupan ini sehingga kehidupan bisa menjadi kehidupan yang lebih baik, kemudian hubungan antara sesama manusia akan terjalin, dan tentu juga semua potensi yang ada di alam ini itu akan bisa digarap ketika seseorang itu punya akhlak yang baik dan punya karakter yang baik. Nah, jadi artinya kita perlu mengembangkan makna akhlak itu tidak hanya sebatas sikap tingkah laku pergaulan, tapi juga sejauh mana umat Islam itu punya kreativitas, punya motivasi untuk mengembangkan dan mendalami ilmu pengetahuan sehingga umat Islam menjadi rahmatan lil alamin. Saya rasa mungkin begitu Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan minggu yang akan datang tidak ada halangan. Sabtu 15 hari lagi ya. Tanggal berapa itu? Tanggal 18. 30 yang 3 itu menjadi
2 minggu berikutnya. Ya 2 minggu berikutnya. Jadi kita selesaikan 1 hari saja. Oh iya. Tanggal 13 ya? Hah? 13. 13, Pak. 13 apa? Tanggal 19. 19. Oke. Tanggal 19 atau kalau mau Bapak dan Ibu Sabtu besok 2 makalah. Sabtu tanggal 19 1 makalah. Digabung aja, Pak. Tanggal 19 saja, Pak. 3, Pak. Iya. Ini Ini saja. masalahnya, Pak. Sumiarti kayaknya sibuk sekali ini. Apa yang kesibukan Sumiarti ini? Pak. Pertemuan akhir. Oke, mungkin dalam rangka persiapan pertukaran tahun ya. Ya, Pak. Kegiatan penutup tahun nampaknya Pak Bro. Sabtu tanggal 19 kita selesaikan 3 makalah. Iya, Pak. Ya tentu saja waktunya kita tambah gitu. Karena nanti bukti-bukti fakta, bukti-bukti anunya ini, ini kan kita laporkan ini. Ini terpaksa kita menyelesaikannya lewat dari jam 2, jam 3 begitu. Oh, enggak mungkin. Nah, kalau mulai dipercepat. Mulainya dipercepat, Pak. Masuknya dipercepat. Jam 7 kita mulai, gimana, Pak? Boleh, enggak apa-apa, saya siap. Insya Allah. Jam 7 kita mulai. Ya. Oke. Ada Oke. lain, Pak. Kalau jam 7 kita mulai, jam 1 selesai itu. Ya. Jam 1:30 lah Pak Prof. Jangan nanti kan ada kuliah juga dengan Pak Rusdi biasanya. Ya. Yalah, pokoknya kita selesaikan 3 itu untuk 1 hari. Kita awali dari jam 7 ya nanti. Siap. Dari jam 7. Oke. Demikian saja Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kiranya ada hal yang kurang berkenan. Kelihatannya hadir semua ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Rajin semua, Pak. Alhamdulillah cerah semua nampaknya. Iya, Pak. Screenshotnya sudah saya kirim ke grup, Pak. Saya foto juga lah 1 ya. Iya, boleh. Oke, Pak. Di atas nama saya laporannya, oke? Iya, Saya Pak. foto, kemudian saya masukkan. Oke, Bapak, Ibu. Hari ini ada kuliah dengan Pak Rusdi? Iya, Pak. Iya. Jam 1. Jam 1. Full nampaknya ya. Iya. Sampai sore, Pak. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.